Di sebuah desa kecil yang damai, perubahan besar sedang terjadi. Kelompok wanita tani di desa ini membuktikan bahwa kerja keras, semangat belajar, dan solidaritas dapat membawa kesuksesan yang luar biasa. Semua ini berkat hadirnya program RITSI. Jadi awal mula terbentuknya KWT Bunga Mekar ini diawali dengan adanya kemauan dari ibu-ibu karena ingin memanfaatkan lahan pekarangannya masing-masing sehingga ada nilai ekonomisnya yang bertambah. Perubahan besar yang kami rasakan itu adalah yang dulunya malas menanam sayur, itu pun juga menanam sayur hanya untuk konsumsi pribadi, tapi karena adanya program dari RITSI ini semakin semangat karena ada nilai jual atau nilai ekonomis yang bertambah sehingga dulunya kita beli sayur, sekarang alhamdulillah kita sudah tidak beli karena kita bisa menanam sendiri, malah kita bisa menjual sayur. Program RITSI tak hanya memberikan pelatihan teknis pertanian, tetapi juga membuka akses pada pasar, permodalan, dan teknologi. Para wanita tani kini lebih percaya diri dan mampu mengelola usaha tani secara mandiri. Selain usaha hortikultura, ada usaha home industry. Ide dari usaha keripik pisang ini karena di desa Tiu itu melimpah pisang tanduk. Terus di desa Tiu ini rata-rata orang suka dengan cemilan. Makanya di situ kita lihat peluang kenapa tidak kita olah pisang tanduk ini menjadi suatu usaha yang bisa meningkatkan ekonomis rumah tangga. Jadi setelah diolah jadi keripik pisang, yang awalnya pisang tanduk ini harganya 5.000 4 biji, tetapi setelah diolah menjadi keripik pisang itu bisa menjadi 60.000 per kilo. Jadi per hari itu kita bisa memproduksi keripik pisang minimal 5 kilo per hari. Jadi rata-rata produksi itu per bulan kurang lebih 100 kilo. Upaya ini mendorong peningkatan ekonomi petani, membuka harapan baru untuk kesejahteraan yang lebih baik di masa depan. Ibu-ibu melihat dulu pasarnya, mana yang lebih diminati di tingkat lapangan. Jangan sampai ibu-ibu yang tanam ternyata tidak diminati oleh pasar, itu sangat tidak efisien. Untuk di KWT Bunga Mekar, pesan saya ya tentu harus semakin solid, semakin bertumbuh dengan harapan peningkatan ekonominya bertambah, terutama kerjasama antara pedagang, pengepul dengan KWT Bunga Mekar. Dari kami, kelompok wanita tani Bunga Mekar, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada program RITSI karena telah banyak memberikan binaan mulai dari hulu ke hilir. Kenapa saya katakan dari hulu ke hilir? Karena mulai dari cara budidaya yang baik dan benar sehingga bisa meningkatkan produktivitas di demplot kami. Terus kenapa saya katakan sampai hilir? Karena kita dilatih sampai di pasca panen, dan harapan kami mudah-mudahan ke depannya kelompok kami bisa lebih mandiri. Kemandirian yang sudah terbentuk di Desa Tiwu, Kolaka Utara, serupa juga mulai terasa di Desa Lakuan, Buwol. Kelompok wanita tani dengan penuh semangat dan kerja keras terus berkembang dan menciptakan peluang baru. Di program RITSI ini, ibu-ibu atau semua anggota kelompok tani ini diberikan bekal ya berupa pendidikan dan pelatihan ya, mulai dari kegiatan pengolahan, sekolah lapang, kemudian bimbingan lanjutan, kemudian kegiatan-kegiatan literasi keuangan. Di literasi keuangan itu para ibu-ibu atau semua anggota kelompok tani itu diajarkan bagaimana mengatur pengeluaran rumah tangga. Karena kegiatannya itu dari hulu hingga hilir di kurun waktu 6 tahun itu, sehingga ya dari segi ekonominya tentu berdampak.
Pengetahuan tentang pengelolaan keuangan memberikan dasar yang kuat, membawa kesejahteraan mereka ke dalam kondisi yang lebih stabil. Kalau sebelum adanya Ridzi itu penghasilan kami itu kalau per bulannya itu dia sekitaran 500, tapi alhamdulillah adanya Ridzi ini sangat meningkat. Kalau dia 2 bulan pemanenan jagung pulut manis ada sekitar 3 juta, itu per bulan, 2 bulan pemanenan. Kalau pare ini 1 bulan 2 hari pemanennya itu 130.000, berarti kalau dikali dia 30 hari itu berarti sekitar 3 juta lebih, 3.300.000. Sebuah angka yang bernilai bagi mereka, mencerminkan betapa besar dampak yang dirasakan. Mungkin hasil dari tanaman kami itu buat orang-orang itu tidak terlalu bernilai besar, tapi bagi kami masyarakat atau KWT Alpukat itu sangat merupakan jumlah yang sangat besar bagi ekonomi keluarga kami. Selain dari usaha hortikultura itu, kami mempunyai usaha yang lain seperti stik pare, ada kopi kampung, minyak kampung, ada peye, pokoknya bermacam-macam stik. Olahan yang kita buat pertama dari keripik itu pisang. Pisangnya itu kita ambil sendiri dari kebun sendiri. Selain itu kita juga buat keripik terbuat dari pare. Itu sayur pare itu kita ambil dari kebun. Terus kita olah menjadi keripik. Kita goreng pakai minyak sendiri dari olahan kita sendiri. Kelapanya kita sendiri yang buat minyaknya. Makanya setelah kebinaan Ridzi, kami berterima kasih dengan adanya Ridzi, kami bisa berkembang sampai sekarang ini. Alhamdulillah olahan kita sudah dipasarkan. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Ridzi yang telah banyak membantu kami dari hulu hingga hilir sehingga kami sekarang lebih sejahtera. Dari keberhasilan yang telah diraih di Lakuan Buol, kini langkah kita beralih ke Bone Bolango, tempat di mana kisah petani disabilitas menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan. Hasil panen saya di 2015 itu cuma berkisaran 3 ton. Paling tinggi 3,5 ton. Saya terapkan ilmu yang saya dapat dari Ridzi, itu hasil saya mulai meningkat. Tadinya mulai dapat 5,5 ton. Sampai kita kalau cuaca bagus itu sampai 7,2 ton per hektar. Sekali panen itu Pak, panen kemarin terakhir ini, yang 2 hektar kan saya panen 2 kali Pak. Yang 2 hektar di sini, yang lahan garapan itu ya kurang lebih 40 juta sekian Pak. Ya sekali panen yang saya dapat yang di 2 hektar. Terus kemudian yang lahan saya yang 2 hektar lagi yang ada di gunung, saya dapat bersihnya 29.700.000 bersihnya. Tadinya rumah saya hanya gubuk itu. Dari program Ridzi hasil panen saya meningkat, saya tabung sedikit-sedikit. Di 2021 itu saya sudah bisa bangun rumah. Dari hasil saya bertani, ilmunya saya dapat dari Ridzi. Memanfaatkan keterbatasan fisik sebagai dorongan untuk berkreasi. Inilah contoh nyata bagaimana teknologi sederhana yang lahir dari tangan terampil mampu merubah tantangan menjadi solusi praktis yang meningkatkan produktivitas. Ini alat perontok jagung saya bikin sendiri. Karena di Ridzi itu kita diajari supaya kreatif. Kreativitas ini harus kita gali. Dan kelebihan yang saya rakit sendiri, yang saya beli ukuran yang sama itu per hari itu cuma paling tinggi 12 ton. 12 ton. Ini Pak cuma 4 jam kita kerja
mesinnya hidup 4 jam, kita bisa dapat 20 ton Pak. Ini mau sekencang apapun kita masukin, mesinnya tetap aman Pak, nggak mati Pak. Ya itu kelebihan yang saya bikin sendiri. Perjalanan hidupnya tidak meruntuhkan semangatnya. Keterbatasan yang dihadapi justru semakin memotivasi. Cacat mata saya ini itu akibat kenakalan saya juga. Apa ya namanya kalau istilah sekarang, banyak bulian. Tapi saya tidak berkecil hati karena yang penting ini saya bukan akibat kriminalitas. Kadang-kadang anak-anak saya malu. Karena saya sering di dinas-dinas pertanian, pernah saya ketemu dengan Menteri Pertanian, Bapak Amran Sulaiman. Saya bisa foto bareng sama beliau, dipajang di jalanan. Anak saya dengan istri saya lihat. Gitu dia pulang ke rumah, Bapak ada di sana. Dengan Bapak Menteri, Bapak Rahmat Gobel juga ada. Bapak Gubernur. Bapak tidak malu? Saya bilang buat apa kita malu? Memang sudah takdirnya begitu. Jadi saya malah spirit saya belum tentu yang orang normal bisa seperti saya. Dalam setiap langkahnya, tersimpan pelajaran tentang keberanian dan tekad untuk terus berkembang. Bahwa apapun tantangannya, kita bisa menghadapinya dengan kepala tegak. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena saya banyak dapat ilmu dari Ritsi. Itu saya sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih Pak. Mungkin saya tidak bisa ungkapkan seperti apa rasa terima kasih saya dengan adanya program Ritsi itu Pak. Ya juga teman-teman penyuluh, teman-teman juga dari Dinas Pertanian, saya sangat berterima kasih. Mereka sudah mengarahkan program Ritsi ke kelompok tani saya, karena tidak semua desa yang dapat program Ritsi Pak. Khususnya di kecamatan saya, di kecamatan Tilong Kabila itu cuma ada 3 desa Pak. Salah satu desa yang dikunjungi Ritsi desa saya, dan kelompok tani saya masuk di situ Pak. Program Ritsi telah memberikan bekal yang tak ternilai. Semangat dan ilmu yang ditinggalkan tidak akan berhenti. Bagi mereka, perjalanan ini terus berlanjut. Pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh akan terus mengalir, menjadi fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih baik.